Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas. Selamat sore Pak Fatih. Selamat sore. Ya, Pak Fatih, kita lihat hari ini IHSG terkoreksi 0,51% ke level 6.277. Nah, Anda melihat apa faktor penyebabnya? Apakah sentimen dari global mengenai The Fed ini sangat mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, jelas bahwa regional yang mempengaruhi. Kemudian kita ya memang ini kita masih menunggu ya BI tentang suku bunga, sementara suku bunga Amerika itu yieldnya naik terus ya. Jadi spread kita dengan suku bunga kita dengan Amerika menipis ya. Jadi ini juga yang menjadi beban ya buat market kita, karena kalau kemudian spreadnya menipis, perbedaan yield suku bunga kita dengan Amerika itu tipis, sementara kan risiko di Indonesia dibandingkan Amerika lebih besar Indonesia. Nah, ini bisa menyebabkan investor dari global itu mengurangi ya porsinya di Indonesia gitu. Itu bisa menjadi beban. Tapi kalau kita lihat dari pertengahan Februari itu sebenarnya masih flat-flat aja. Jadi sebenarnya market masih mencoba melihat ya, belum terlalu negatif sebenarnya ya. Cuman dalam beberapa minggu ini memang rupiah juga melemah, bonds juga melemah, dan juga IHSG kita ya yang konsolidasi gitu ya. Kalau bonds sih dalam beberapa hari ini sudah mulai tertahan. Ya mudah-mudahan nanti dengan pengumuman dari BI ini bisa menahan dan mungkin memberikan sentimen positif ya buat market. Ya, Pak Fatih, kita tahu ini The Fed sedang melakukan pertemuan dan kemungkinan besar akan menaikkan suku bunganya. Ini kira-kira apa sih sebenarnya keinginan atau harapan dari pelaku pasar sendiri terkait dengan rapat atau pertemuan The Fed hari ini? Ya, kalau dari harapannya tentu jangan dinaikkan dulu, karena kan memang pertumbuhan ekonomi masih agak berat gitu ya. Memang harus dikaitkan juga ya dengan data-data lain seperti tenaga kerja dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi memang di market itu yieldnya sedang naik gitu ya. Salah satu faktornya memang setelah pandemi ini, ketika ekonomi mulai bergerak, ada kebutuhan, tapi karena masa pandemi itu produksi terhenti gitu ya. Jadi ada gap gitu ya antara kebutuhan yang kecenderungannya mulai meningkat dengan produksi yang ada gitu. Jadi memang ini masalah juga. Ya, Pak Fatih, Anda melihat seberapa besar potensi taper tantrum ketika seperti tahun 2013 lalu ketika dana-dana asing ini keluar dari negara berkembang. Seberapa besar potensinya Anda melihat? Ya segala sesuatu sih mungkin aja terjadi ya, tapi kalau saya lihat sih gejalanya saat ini sih belum ya, memang baru konsolidasi di level-level tinggi. Nah, mungkin kita harus agak waspada kalau indeks kita turun di bawah 6150. Tapi kalaupun turun di 6150, saya rasa untuk mencapai level-level 2013 kelihatannya belum lah, masih jauh sekali ya. Kita kan bertahap lah ya, jadi pasti akan juga kalau kita lihat kan harga-harga komoditas juga kan sedang menguat, sedangkan kita kan kuat juga di komoditas. Jadi saya rasa saya dapat faktor positif. Pak Fatih, untuk sentimen dalam negeri sendiri atau sentimen domestik, Anda melihat apakah ini ada juga pengaruh dari penundaan Menkes terhadap vaksin AstraZeneca terkait dengan kinerja IHSG hari ini? Ya, penundaan tentu menyebabkan potensi pemberian vaksin jadi berkurang gitu ya.
memang masalah COVID ini masih jadi perhatian kita. Data-data sebenarnya sudah menunjukkan hal yang lumayan positif ya, karena laju yang sehat, yang sembuh dibandingkan yang baru itu lebih besar yang sembuh ya. Jadi kalau dari pertumbuhannya itu sudah mulai menurun ya untuk COVID ini. Ya memang kita mengharapkan bahwa kendala-kendala seperti yang terjadi di AstraZeneca ini maupun distribusi dan lain sebagainya itu bisa cepat teratasi ya, sehingga bisa membantu memulihkan ekonomi kita. Ya, artinya proses vaksinasi COVID-19 di tanah air ini menjadi angin segar atau sentimen positif bagi pelaku pasar, begitu Pak Fatih? Betul, karena kan bagaimanapun masalah kita ini kan akibat dari pandemi COVID gitu ya. Oke, Pak Fatih, untuk sektor-sektor yang mempengaruhi IHSG hari ini, ada sektor otomotif yang kita tahu bahwa rencana kebijakan pemerintah yang akan memperluas PPNBM ini akan membuat beberapa perusahaan otomotif diuntungkan begitu, minimal penjualannya meningkat. Nah, Anda melihat di sektor otomotif ini seperti apa? Ya, kalau saya lihat harusnya ini sesuatu yang menarik, yang menguntungkan, namun juga mungkin market menunggu dulu nih ya seperti apa gitu, karena kaitannya kan juga dengan daya beli ya. Memang ada suatu insentif di untuk menarik demand ya, tapi nanti seperti apa? Kalau saya lihat seperti misalnya saham Astra setelah penurunan ya dari awal tahun itu lumayan lah bisa terkonsolidasi, tertahan, tidak ada support, sehingga berpotensi juga untuk berkembang kembali gitu ya. Nah, sedangkan Gajah Tunggal salah satu otomotif juga komponen ya, ini relatif naik terus ya dari Agustus yang lalu ya, sempat ada konsolidasi ya, ini mungkin konsolidasi dulu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita melihat dulu data-data apakah memang dari peringanan pajak ini memberikan ada dampaknya ya dalam penjualan mobil. Oke, di sektor perkebunan ada CPO yang sedang bagus nilai jualnya. Anda melihat saham-saham di sektor CPO seperti apa harusnya para pelaku pasar mencermatinya? Ya, kalau saya lihat sih pelan-pelan sebenarnya dari Maret itu dia naik terus ya, tapi memang saat ini karena kondisi market secara umum ya sedang konsolidasi, jadi seperti sahamnya Ali juga sedang konsolidasi, ini support kuat di 10.800 gitu ya. Kemudian LSIP ini juga naik terus, sempat ya kemarin membentuk harga tertinggi baru ya dari tahun 2019, tapi sekarang konsolidasi ya. Saya rasa satu kondisi yang wajar ya, karena market juga sedang melemah. Oke, saya rasa bergerak dalam range antara 13.80 sampai dengan 15.50. Oke, Pak Fatih, terakhir terlepas dari dua sektor tadi, perkebunan dan juga otomotif, apa kira-kira rekomendasi Anda untuk besok? Kira-kira saham di sektor apa saja yang patut dicermati dan juga dikoleksi oleh para investor? Dan apakah besok IHSG akan masih terkoreksi? Ya, salah satu yang juga mendapatkan sentimen ini kan properti ya, tapi kelihatannya properti masih perlu waktu. Nah, yang menarik ini konstruksi ya. Konstruksi ini saya lihat hari ini sedang bergerak dan dia rebound dari supportnya ya. Jadi ini bisa menarik ya, Adikarya, PTPP, Wika maupun Waskita gitu ya. Kemudian kalau dari IHSG mungkin akan ada pelemahan dulu gitu ya, support 6230 sampai dengan 6150 itu yang mungkin perlu dicermati seberapa tekanan itu ada di level-level itu ya. Kalau kemudian tertahan dan rebound lagi, itu menarik lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Al-Fatih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Pemirsa, Muhammad Al-Fatih, VP Senior Sekuritas, bergabung bersama Closing Market.